aku Jenny, owner Dapur Mamawa. Simak terus acara program EKA, Ekonomi Kerakyatan, hanya di Radio Serinadi setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai dengan 11 siang. EKA, Ekonomi Kerakyatan. Bersama Serinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. EKA, Ekonomi Kerakyatan. 99,7 FM. Double 9.7 FM or www.serinadiafm.com. Pendengar Serinadi, kembali bersama Sukma Junana Serinadi siar ya di program acara Beranda. Kali ini kita sudah di segmen ekonomi kerakyatan nih. Wah, udah langsung muncul ya. Di live siaran kita nih baru aja Sukma Onin, asik. Siapakah itu yang sudah bergabung ya? Oke, ada Bang Paul ternyata nih baru merapat ya di live siaran kita. Ya deh, selamat bergabung untuk Anda pendengar Serinadi yang lagi nonton di live siaran kita baik di Radio Serinadi FM ya, di Facebook maupun di Instagram kita juga @ekonomikerakyatan. Ya, pendengar Serinadi di tengah ruang dengar Anda. Kali ini Sukma hadirkan narasumber yang cute ya, sudah mulai usahanya sejak dini ya. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu sih ya pendengar Serinadi. Nah, namun sebelumnya nih biar lebih lengkap lagi kita sapa dulu dong. Selamat pagi, Kak. Pagi. Iya. Oke, terima kasih Kak sudah hadir dan menyempatkan waktunya ya ke Radio Serinadi FM. Mungkin ini sudah kali kedua ya, namun di segmen yang berbeda. Iya, sebelumnya nih Kak diperkenalkan dulu ya namanya ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Jenny Chandra Paramita, biasa dipanggil Jenny. Saya tinggal di Jalan Werkudara nomor 37. Terus saya juga udah mulai buka toko dan alamatnya ada di Jalan Kecubung nomor 99 di sebelah timur SMA Negeri 1 Semarapura. Iya, wah sudah mulai buka toko ya. Nah, tokonya apa nih Kak? Bisa diperkenalkan nama tokonya apa? Iya, usaha saya itu namanya Dapur Mamawa. Mungkin sebagian masyarakat Klungkung udah pada tahu karena saya udah merintis dari tahun 2018. Jadi khususnya untuk di bidang kuliner. Iya, keren banget nih namanya Dapur Mamawa. Dari namanya udah unik banget nih pendengar Serinadi. Namun sebelumnya nih gimana sih ceritanya bisa memulai usaha di bidang kuliner, apalagi ini kan tahun 2018 lalu ya, jadi udah lama banget ya. Nah, jadi Kak Jenny mungkin bisa kilas balik dulu nih dari namanya ya, kayaknya wah banget ya, di endingnya udah wah ya. Terinspirasi dari apa nih nama Dapur Mamawah? Jadi sebenarnya Dapur Mamawah itu wahnya itu nama mama saya sendiri. Jadi karena pas pertama di tahun 2018 sering banget ngerecokin dapurnya mama. Waduh, Jadi kayak nih bakal kolaborasi sama mama ya ceritanya ya. iya. Jadi emang dari awal itu dibantu banget sama mama untuk semua dari mulai jualan. Terus namanya itu sebenarnya biar nggak mengkhusus untuk suatu produk yang dari awal dirintis. Jadi pakai namanya yang universal aja. Jadi kepikiran untuk pakai Dapur Mamawah itu. Jadi awalnya dari ngerecokin mama dulu nih. Iya benar. Mau masak apa nih? Ya udah direcokin aja. Terus kepikiran untuk bikin usaha kuliner gitu ya. Iya. Tapi fokus ke kuliner itu apa sih yang bikin Kak Jenny tertarik gitu? Selain karena abis ngerecokin mama nih, masak ada hal lain nggak? Sebenarnya emang suka masak dan juga pingin waktu itu mau nambah-nambahin uang jajan. Jadi pas tahun 2018 itu pas kebetulan mau
sidang tugas akhir. Wow, ternyata masih zaman-zaman kuliahan berarti Iya, ya? masih zaman semester kuliahan. akhir berarti. Iya, benar. Waduh, benar-benar menginspirasi banget nih. Kalau yang kuliahan sambil kerja kan lagi tren banget juga ya sekarang ya. Usaha rumahan mungkin ini cocok deh buat pendengar Sri Nadi yang ya dibilang punya waktu senggang gitu ya. Jadi biar nggak fokusnya terus dengan skripsi dan lain hal gitu ya, biar nggak jenuh, ya udah deh diluangkan waktunya untuk memasak ya. Iya, kala itu berarti tahun 2018 ya, memulai usaha kuliner, usaha rumahan berarti ya. Berarti saat itu gimana dong sistem jualannya? Jadi waktu itu masih online karena sebenarnya itu waktu zamannya bakwan keladi lagi hype. Di tahun 2018 hype banget. Sebenarnya itu udah sering banget dibuat menu bakwan keladi itu di rumah. Jadi kepikiran untuk jual karena lagi nge-hype banget di tahun itu. Oke, lagi booming banget ya. Apa sih tuh bakwan apa tadi? Bakwan keladi, Kak. Bakwan keladi. Waduh, apalagi makanan hits tuh di zaman-zaman dulu tuh emang ngetren ya. Saking ngetrennya banyak yang coba juga. Tapi buat yang mager masak biasanya bakal langsung beli ya kan. Seperti mau itu. repot. Nah, kalau di zaman itu kan masih kuliah nih Kak Jenny. Terus gimana dong bagi waktunya saat itu? Jadi kebetulan waktu itu tinggal nunggu sidang tugas akhir aja. Jadi kesempatan buat jualan itu sebenarnya kepending karena mau sidang. Waduh. Jadi jualannya itu masih baru beberapa hari udah respon orang tuh positif gitu loh, banyak yang order juga. Jadi pertamanya posting di sosial media pribadi. Setelah diposting banyak yang mau, jadi akhirnya ya udah jualan terus sampai beberapa hari sebelum sidang. Jadi itu ke pending lagi. Tapi untuk sampai setelah selesai sidang itu masih banyak responnya karena masih orang-orang tuh masih kepo sih kayak apa sih bakwan keladi itu gitu. Iya, berarti sempat tersendat juga Iya, ya. Nah, terus gimana Kak Jenny biar efisien waktunya di saat itu? Gimana solusinya? Di pas waktu itu selesai sidang langsung lanjut lagi buat Lanjut jualan. lagi Iya, ya. karena enak nih dapat duit banyak. Waduh. Terus juga kerjaannya emang kita sukai, jadi kan enjoy ngejalaninnya. Iya, bagus ya. Jadi sambil kuliah sambil kerja. Nah, apalagi kerjanya memang kita banget suka Iya, kan, suka masak hobi, gitu ya, hobi. Jadi hobi dijadikan fashion. Fashion ya lebih tepatnya ya. Nah, berarti berapa dong ngabisin modal waktu itu kan masih kuliah, belum lagi berkecimpung usaha rumahan. Berarti banyak dong ngabisin uang. Untuk modal sendiri pas waktu itu sangat minim banget karena uang itu dari uang bekal dipakai untuk modal itu minim. Jadi itu dengan modal awal cuma 100.000 aja. Wow. Ternyata modal 100.000 ya waktu itu ya. Wow. Tapi ya usaha kecil-kecilan ya, tapi ternyata membuahkan hasil yang cukup besar ya modalnya. Wow. Jadi cocok banget nih yang lagi kuliah ya kan, mau cari uang tambahan ya kan. Coba deh bekalnya disisihkan dulu, dibikinin usaha kecil-kecilan mungkin ya kayak snack seperti itu ya. Ya seperti cemilan yang dibuat sama Kak Jenny nih. Jadi ada bakwan keladi ya kan dengan modal awal yaitu 100.000. Waktu itu berapa dong omset jualannya? Jadi dari modal 100.000 itu bisa dapatnya sekali jualan pas masa itu karena masih hype itu bisa sampai 300.000. Wow. Jadi setengahnya itu jadi diputar-putar terus jadi bisa cepat baliknya. Iya. Susah nggak sih waktu itu menurut Kak Jenny untuk membuka usaha? Pas kala itu sih enggak karena tahu. orang-orang tuh dari mulut ke mulut nih lihat karena sosial media juga sih ya. Ini dibantu sama teman buat promosi juga. Jadi pas waktu itu gampang banget. Jadi online shop makanan juga waktu itu di Klungkung juga masih kurang banyak, masih minim. Jadi pas waktu itu jualannya kita jadi enak karena dari mulut ke mulut itu sih. Iya.
Ya jadi di tahun itu menurut Kak Jenny sih masih aman Aman, ya. iya benar. Iya, dengan teknik penjualan dari medsos juga, terus dari satu ke satu yang lain gitu ya. Iya. Iya. Wah, ternyata dengan modal yang ya dibilang cukup lah ya untuk Cukup minim. untuk anak-anak muda ya kan yang masih kuliah ya kan. Kalau bekalnya disisihkan kayaknya cukup deh buat modal bikin usaha kecil-kecilan, baik itu snack ya kan, baik itu cemilan ya kan, menguntungkan banget. Apalagi kan di saat-saat skripsian ya kan, Iya. sambil nunggu revisi mungkin. Iya, tiba-tiba udah sidang ya kan, waduh. Jadi ada hal yang bisa dipetik ya dari masa itu. Jadi bisa sambil nambah uang jajan juga ya kan, sambil bikin usaha juga yang ternyata keterusan loh Iya. sampai sekarang ya. Waduh, keren banget nih Kak Jenny ya, bisa keterusan hingga tahun ini. Tapi perjalanan tersebut nggaklah mudah ya Iya, kan. pasti. Apalagi kita juga imbas pandemi kemarin nih Kak, 2020 ya, berarti kita melangkah 2 tahun nih dari tahun 2018 ya ke 2020. Nah, jadi ada perubahan yang benar-benar signifikan banget pasti ya yang Kak Jenny rasakan dari awal mulai usaha itu, yang memang menurut Kak Jenny masih bisa lah kita kemana-mana gitu ya kan, masih bisa kita jual beli. Kalau di masa pandemi ini gimana nih menurut Kak Jenny perubahan yang terjadi? Pas waktu awal pandemi karena masih nyasarnya online kan, jadi kita tawarin dengan free delivery sampai ke depan rumah karena waktu ini masih hype hashtag di rumah aja. Berarti masih nyambung ya. Iya, benar. Berarti tahun 2018 belum buka toko ya? Belum. Belum ya. Berarti Iya. masih delivery Rumah, order iya. ya, masih take away. COD-an. Masih COD ya kan, sistem cash or deliver ya kalau zaman itu ya. Kalau sekarang lebih merangkak ke digitalisasi ya Iya, sekarang ya. Terus menurut Kak Jenny nih ya, setelah perjalanan kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih, kita kan sudah di tahun 2020. Apa sih yang Kak Jenny rasakan dan apa sih mungkin dampak positif negatifnya yang dirasakan saat itu? Untuk di pas waktu pandemi, pas awal-awal pandemi itu sebenarnya aku ngerasain dampak positifnya sih karena waktu itu malah lebih banyak orang orderan online-nya jalan. Karena mereka tuh malas buat keluar karena pandemi itu. Iya. Jadi benar-benar waktu pas awal-awal pandemi itu omset jualannya juga meningkat sih. Iya, apalagi dengan sistem ya udah di rumah aja. Iya benar. Siap diantar ya. Siap diantar sampai depan rumah. Iya, berarti perubahannya mungkin di orderan Iya. ya. Jadi ada hal yang ternyata nambah omset lagi jadinya ya. Keren. Nah, gimana nih buat yang masih kuliahan tertarik mengikuti jejak Kak Jenny nih? Siapa tahu ya kan sekarang kan lagi hype juga nih untuk cemilan gitu ya kan, temen skripsian ya, bisa banget ya. Iya, keren. Tapi zaman sekarang sih udah nggak ada gengsi lagi ya kan, yang namanya kuliah sambil kerja udah fasih banget biasa. sekarang ya. Jadi itu adalah hal yang sekarang udah mulai wajar ya, kalau untuk kuliahan mau sambil kerja boleh ya, masih bisa mengefisienkan waktu. Kalau dari Kak Jenny sih rasanya nggak susah ya untuk efisienkan waktu, baik dari kuliah maupun kerja gitu ya. Jadi ya udah bisa dikerjakan satu waktu gitu ya. Nah, Harus berarti seimbang. Iya. 2018 loh. Wah, berarti beberapa tahun yang lalu ya kan. Tadi kita sudah meranjak ke 2022 di masa pandemi. Berarti ada perubahan yang signifikan baik dari dampak positif maupun dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya mungkin agak susah kita ketemu langsung ya sama customer. Bagi perintis usaha yang mungkin membuka lapak ya, mungkin susahnya di situ ya. Tapi kalau yang sudah merambah ke online ya, masih bisa ya cek-recek di handphone. Plus juga ini menjadi suatu jalan pintas juga nih ketemu sama customer. Kalau dulu masih bisa ketemu tatap muka gitu kan, kalau di masa pandemi kita bisa ketemunya lewat online. Iya, jadi pembayarannya juga lebih gampang sebenarnya ya. Nah,
Dari tadi kita udah bahas tentang perjalanan usahanya, tapi belum tahu nih produknya apa ya, baru bakwan keladi itu aja. Nah sampai sekarang produknya ada hal lain nggak sih yang udah dikembangkan? Mungkin ada tambahan menu lagi nggak? Ada Kak, banyak banget sih Banyak sebenarnya. banget ya. Dari masakan rumahan sebenarnya kayak menu-menu yang biasa kita buat di rumah itu juga dijadiin buat menu dijual sih. Terus yang lagi nge-hype juga kita jual karena aku sendiri ngikutin zaman yang lagi nge-hype, pasti aku coba untuk jual. Itu ada risol semayu. Wow, Itu favorit. favorit dan sekarang jadi bestseller banget, ya. iya. Bestseller ya. Namun tidak meninggalkan menu yang lama, masih di list juga Iya, ya. tetap Masih bakwan tetap keladi di list. masih tetap jadi primadonanya. Iya, berarti ini jualnya sekarang udah 2 ya. Jadi bisa secara online, bisa juga offline. Iya, benar. Iya, keren. Nah, pendengar Serinadi, itu sekilas ya kita udah denger cerita dari Kak Jenny nih yang memulai usahanya di Dapur Mama. Wah, keren ya namanya ya. Wah, gitu ya. Wah, ternyata kesampaian nih sampai sejauh ini ya, bikin usaha yang tadinya awalnya kecil-kecilan ya kan, buat nambah uang jajan abis ngerecokin mama di rumah. Ya udah, sini mendingan masak gitu ya. Waduh. Jadinya kelanjutan terus nih sampai bertahun-tahun ya, sampai sekarang juga. Ya berarti untuk cabang sekarang masih di area Kelungkung ya? Iya, di Kelungkung. Ya berarti lokasinya berada di Sebelah timur SMA 1 Semarapura. Waduh, apalagi ini incaran anak muda yang lagi sekolah gitu ya. Waduh, bisa nih nanti diborong semua dong. Berarti pas jam istirahat ya udah deh pesennya delivery. Sampai depan pagar sekolah Iya. Iya, apalagi areanya memang strategis ya, Iya. di area sekolah gitu ya kan. Jadi ini benar-benar pas banget nyari tempat untuk jualan ya. Nah, itu merupakan suatu tambahan juga dari Kak Jenny ya. Kalau sebelumnya mungkin bukalapaknya di rumah ya kan. Kalau sekarang udah bukalapak di toko, jauh lebih efisien, bisa makan di tempat berarti ya. Itu yang jadi poin plus ya pendengar Serinadi. Oke, kita break dulu ya Kak Jenny ya. Sambil lanjut lagi nih, Sukma mau puterin satu lagu dulu deh buat pendengar Serinadi biar makin healer nanti ya, mungkin kepo lagi soal harga. Karena ini kan juga Kak Jenny jualnya banyak ya, bisa eceran, bisa grosiran juga banyak ya. Jadi buat yang punya acara, yang pastinya acara ulang tahun mungkin ya, atau lain sebagainya nih, yang pengen snacknya juga ditambah, bisa banget ya. Nanti bisa tanya-tanya sama Kak Jenny. Berhubung ini kontak belum di-share ya sama Kak Jenny ya. Nanti deh kita kepoin lebih lanjut ya pendengar Serinadi. Pokoknya jangan digeser-geser ya frekuensinya. 99,7 Serinadi FM bersama Serinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ya, kembali masih bareng Sukma Junanah Serinadi Siar ya, dan juga narasumber kita di Radio Serinadi FM ada Kak Jenny ya, yang masih menemani Anda di segmen ekonomi kerakyatan. Oke, Kak Jenny, kita lanjut lagi nih perbincangan tentang makan-makan. Iya, tadi udah beberapa ya disebutin untuk produknya, dan juga tadi gimana sih perjalanan usahanya dari tahun 2018 tuh. Wow, di zaman kuliahan ya, sambil membuka usaha cemilan. Ya, cocok banget nih buat nambah uang jajan ya. Waduh. Nah, pendengar Serinadi, tentunya nih masih ada beberapa hal juga nih yang bakal kita bahas, termasuk tadi mungkin ada yang kepo soal harga, termasuk gimana cara pesan untuk produk yang dijual sama Kak Jenny. Oke, sebentar ya. Namun sebelumnya nih Kak Jenny, Sukma mau sapa dulu ya atensi yang udah bergabung ya. Ini ada Gusti Made Ardana menyapa saya di Benggianyar. Terima kasih. Ada juga Fauzi Cemeng ya, Cemeng apa Cemeng sih? Banyuwangi hadir, salam kenal nih buat Radio Serinadi FM semuanya. Salam kompak juga, salam persaudaraan. Terima kasih. Ada juga Mumuh Rudiana di mana nih? SMD gitu ya. Oke, dimanapun berada ya, selamat bergabung, salam sehat juga. Dan lanjut ya di Instagram, tadi juga ada Citra nih yang gabungan ya. Hai Citra. Iya, baru nih Kak Sukma sapa ya di Instagram ya @ekonomi kerakyatan. Ada juga yang sudah
meramaikan ya di live siaran kita pagi ini. Thank you banget. Nah, lanjut nih Kak Jenny. Kalau tadi udah mengulas ya gimana perjalanannya masa pandemi yang ternyata itu juga nambah omset loh. Karena memang basicnya usaha rumahan ya Kak Jenny ya. Nah, kalau gitu sekarang produknya apa aja? Tadi ada beberapa hal yang disebutin loh ya dari Kak Jenny, termasuk nih yang jadi primadonanya yaitu bakwan keladi yang sampai sekarang masih booming ya. Dari tahun 2018 loh pendengar Serinadi. Termasuk juga yang baru-baru ini lagi dikembangkan yaitu risolesnya ya. Nah, ada nggak sih produk lain juga nih yang masuk list ya dari dapur Mama Wah? Ada Kak, banyak banget sebenarnya menu-menu kita. Kita juga ada dessertnya. Yang paling best seller di kita itu ada mango sago, avocado sago, terus ada salad buahnya juga. Untuk aneka dessert kayak cake gitu, milk crepes pun kita juga ada. Wow. Jadi ada beragam jenis ya pendengar Serinadi. Nah, selain itu ada lagi? Untuk cemilannya kita juga ada banyak sih, kayak siomay goreng, kukus. Terus ada dimsum juga. Terus untuk dimsumnya kita paling best seller sih untuk di siomay goreng atau kukusnya. Kita biasanya made by order untuk acara kayak arisan, untuk di areal perkantoran sih. Iya, jadi emang produksi banyak ya, dan juga ini macam-macam ya. Kalau tadi disebutin sama Kak Jenny, ada kayak tadi itu ada dessertnya juga, ya kan. Wah, jadi macam-macam banget ya, bener-bener wah ya. Bener-bener ya, wah banyak gitu ya. Selain wah banyak, wah keren juga usahanya, dirintis dari tahun 2018 ya. Cocok deh namanya Dapur Mama Wah. Iya. Nah, lanjut lagi nih Kak Jenny. Kalau tadi itu ada beragam jenis ya yang udah ditawarkan, berarti ini usahanya buka setiap hari? Untuk di toko kita bukanya dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk hari Minggunya kita libur. Libur total ya. Jadi emang off ya pendengar Serinadi. Jadi untuk hari ini memang fokus untuk weekend dulu ya. Iya, jadi kalau mau pesen bisa di list dulu, di list dulu dari hari ini, dipesannya besok. Berapa banyak gitu ya kan? Siapa tahu nih yang mau ngerayain Natalan, karena sekarang masih sibuk dengan perayaannya, mungkin bareng sama keluarga atau bareng sahabat ya. Jadi masih terpisah ya perayaannya, mau lanjut besok lagi ya kan, sambil ketemu saudara atau kerabat ya kan, mau ngadain arisan mungkin ya. Iya, atau acara lainnya ya, pas banget besok udah buka lagi ya. Oke, jadi memang hari Minggu tuh diperuntukkan untuk libur ya Kak Jenny ya. Iya. Istirahat. Iya, istirahat ya. Nah, kalau tadi udah produknya banyak ya, berarti kira-kira bisa berapa banyak bisa produksi? Jadi untuk produksi kita buatnya sesuai request customer untuk ordernya. Kalau untuk ready di toko? Untuk ready di toko kita juga stok juga, tapi setiap ada orderan baru kita proses. Jadi semua itu fresh dari dapurnya kita. Nggak ada makanan di stok kecuali makanan yang emang udah kita bikin dari awal. Kayak dessert itu kita emang buat banyak untuk di stok karena variannya itu ada macam-macam. Iya, jadi emang dibuat dengan fresh gitu ya. Jadi memang tersedia dengan jumlah yang terbatas pastinya ya, untuk menjaga kualitas pastinya ya. Oke, jadi tadi pendengar Serinadi yang kepo-kepo nih, ada banyak hal ya yang ternyata diulas sama Kak Jenny, mungkin dari perjalanannya di masa kuliah ya, yang ternyata itu menghasilkan cuan. Iya, ya bermodal 100.000 loh pendengar Serinadi. Waduh, kalau buat yang masih kuliah nih jangan ragu dulu deh, coba ya dari pelan-pelan dulu ya kan, bisa deh. Nah, oke, kalau tadi nama-nama produknya udah disebutin ya sama Kak Jenny ya, berarti ini belajarnya dari mana nih? Karena kan macam-macam nih bikin masakannya, berarti belajarnya dari siapa dulu? Kalau dari belajarnya itu sih seringan nonton YouTube ya, dapat inspirasi dari sana. Jadi ada beberapa yang emang dimodifikasi supaya emang sesuai dengan rasa yang
aku mau kayak gitu. Iya, jadi referensinya ngambil dari YouTube. Iya, jadi dari situ ya pendengar Srinadi. Dan ternyata memang menghasilkan omset yang lumayan banyak ya. Kalau dari dihitung di tahun 2018 hingga sekarang. Wow, perjalanan yang cukup panjang. Nah, kalau dari Kak Jenny ada nggak sih tips yang mungkin mau dibagiin ke anak-anak muda zaman sekarang nih? Berhubung ini kan Kak Jenny di tahun 2018 memang sambil kuliah sambil kerja. Mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan ke pendengar Srinadi, terutama nih yang masih kuliah ya kan? Apalagi sekarang ya masih ada yang kuliahnya udah bisa tatap muka ya kan? Ada yang memilih daring ya kan? Karena biar lebih efisien ya mungkin waktunya ya. Nah jadi cocok nih buat yang masih kuliah. Ada nggak sih tips yang mau dibagikan nih Kak Jenny? Kalau untuk tipsnya itu sih lebih memanfaatkan sosial media aja kalau mau mulai usaha, lebih aktif ke bagian promosi, dan untuk produknya itu yang lebih menarik. Dan emang kalau di makanan khususnya itu emang yang harus bikin orang tuh tertarik untuk beli. Kenapa sih harus beli produknya ini kayak gitu. Jadi di pengambilan gambar juga sih berpengaruh bikin orang ngiler nggak sih kalau makanan. Jadi tips and triknya itu ya pendengar Srinadi, terutama nih yang kuliah sambil kerja ya kan. Kalau kerjanya biar nggak jauh-jauh juga sambil kuliah ya kan, yang kuliahnya di rumah gitu ya. Sekarang kan emang lagi zamannya kuliah online gitu ya kan. Jadi bisa memanfaatkan waktunya baik ya sekitar beberapa menit gitu di rumah ya kan, menghilangkan jenuh abis ngerjain tugas-tugas kuliah mungkin. Iya, bisa bikin masakan ya kan, yang ternyata itu bisa jadi cuan ya pendengar Srinadi. Oke, jadi itu ya disebutkan ya tadi sudah beberapa hal tips and triknya juga, karena ini menarik banget ya untuk pendengar Srinadi yang masih muda-muda ya kan, yang mager-mager ya kan. Ini mungkin bisa jadi inspirasi ke depannya. Ya udah deh, nanti kuliahnya sambil kerja. Kerjanya apa? Boleh bikin usaha lapak kecil-kecilan kayak Kak Jenny tuh. Siapa tahu bisa nih keterusan nih. Nah, lanjut lagi nih Kak Jenny. Tadi kan kita udah sebutin nama-nama produknya, termasuk juga ini udah disebutkan juga gimana perjalanannya dari awal banget merintis ya dapur Mamawah seperti apa. Termasuk tadi udah bagi-bagi tips and triknya nih buat anak-anak muda nih yang lagi merintis usaha, bagi pemula mungkin ya kan, atau yang udah lama, biar bisa naik omsetnya kayak gimana. Lebih ke gini ya, ke promosi ya, harus ditingkatkan ya, terutama nih biar estetik gitu ya bahasanya ya. Iya, kalau zaman sekarang namanya estetik gitu ya, biar tampilannya cantik, gimana produknya biar menarik seperti itu ya Kak Jenny ya. Nah, kalau harga, kalau harga kira-kira berapa sih yang ditawarkan dari Kak Jenny nih di dapur Mamawah? Boleh di list dari sekarang. Kalau untuk harga makanan di dapur Mamawah itu harganya murce. Dari 10.000 aja kalian udah bisa buat nikmati menu-menu kita. Itu startnya dari 10.000 sampai 35.000. Nah, ambil banyak juga lebih murah. Iya, lebih murah jatuhnya. Waduh. Dapat harga beda kalau beli banyak. Spesial ya. Nah, jadi ini start from 10.000 loh pendengar Srinadi untuk semua. Untuk semua. Oke. Jadi itu udah bisa di request juga ya. Kalau pendengar Srinadi mau doyan yang manis-manis bisa pesen dessert mungkin ya, untuk acara keluarga atau acara kantoran ya kan, habis ngadain arisan gitu. Mungkin kemarin habis bagi-bagi kado gitu ya, perihal hari ibu ya kan. Sekarang mau Natalan, besok kan mumpung hari Senin nih, balik lagi ke kantor bagi yang memang nggak libur ya. Bisa deh sambil pesen-pesen cemilannya. Nah, kalau tadi nih Kak Jenny kan kita bahas cemilan terus nih. Mungkin ada minumannya yang mau disebutkan juga di toko, ada apa aja nih sekarang yang dijual? Kalau minuman kita baru punya boba aja. Minum-minuman boba dengan banyak varian rasa sih. Kayak rasanya itu ada choco karamel, itu dengan 10.000 itu udah lengkap dengan boba. Oke. Iya. Oh,
Berarti ini include ya? Iya, 10.000 udah include boba. Wow, include makanan dan minuman ternyata pendengar Serinadi. Waduh, dapat banyak berarti ya. Makanan dapat, minuman juga dapat ya. Jadi cocok deh buat yang mau nongkrong-nongkrong. Waduh, sayangnya nih hari ini lagi off ya. Iya. Jadi ditahan dulu ya yang pengen nyoba ya. Mungkin bisa datang besok ya. Nah, ini tokonya buka dari jam berapa? Untuk tokonya buka dari 10:30 pagi sampai 9 malam. Oke, berarti buka malam juga, jadi aman nih yang mau nongkrong ya kan, mau sama pacarnya ya kan. Apalagi areanya juga strategis, berada di sebelah SMA Negeri 1 Semarapura. Iya, jadi gak jauh loh ya, masih di area Klungkung. Nah kalau dari Banjarang kan juga deket ya, dari daerah Klungkung itu masih terjangkau ya. Untuk harga 10.000 untuk makanan dan minuman yang bagi mau nangkring gitu ya kan di akhir bulan, cocok banget deh. Iya. Pas di kantong ya pendengar Serinadi. Jadi buat yang mau malam mingguan ya kan gak perlu ragu lagi, bisa mampir ya nanti ya. Walaupun udah lewat kemarin sebenarnya ya. Mungkin bisa jadi catatan list ya buat pendengar Serinadi di rumah ya kan. Kalau hari ini gak bisa ketemu sama Kak Jenny, bisa besok diborong ya. Oke, kalau tadi alamat sudah disebutkan, udah Kak Sukma yang ngasih tahu malah, aduh. Nah kalau di rumah berarti masih tetap produksi ya? Di rumah udah enggak. Sekarang enggak, kita langsung produksinya di toko semua. Oke, berarti untuk pemesanan dan pengambilan langsung di toko. Langsung di ya? toko. Iya. Iya, jadi lebih efisien lagi karena langsung di tempat ya. Iya, mau di take away boleh atau dine in juga bisa. Iya, dine in juga bisa. Nah, mau makan di tempat atau bawa pulang bisa ya. Harga masih tetap ya? Sama. Iya, harga masih tetap sama. Waduh, kurang apa lagi? Mungkin kedepannya ada nggak sih yang mau ditambah menunya nih Kak Jenny? Untuk selanjutnya pasti ada ya. Kita selain jual makanan, minuman, dan cemilan, kita juga ada frozen foodnya. Wah, ternyata ada tambahan lagi ya Kak Jenny ya. Setelah dipancing-pancing ya, ternyata ada frozen food juga. Jadi buat yang sambil memasak mungkin di rumah ya, sambil nikmatin juga cemilan yang dibuat sama Kak Jenny. Frozen foodnya ada apa aja? Ada seperti makanan Korea, Korean food kayak gitu. Terus untuk ini kita juga ada seperti cireng, aneka olahan mozzarella seperti hotang, corn dog. Terus aneka daging-daging. Buat yang mau tahun baruan bisa langsung order. Ada baconnya juga, sosis, bakso juga ada. Wah, cocok nih mau tahun baruan udah dikasih clue nih sama Kak Jenny ya. Jadi buat yang lagi dengerin Radio Serinadi FM, mungkin di Instagram kita @ekonomikerakyatan atau di facebook.com/Radio Serinadi FM punya rencana malam mingguan di rumah ya kan, karena berhubung nih tahun barunya pas malam minggu ya. Iya, benar. Iya, pas malam minggu juga biar enggak ribet ya kan, mesti bikin masakan apa gitu ya. Ada frozen food bisa di stok ya kan. Berarti startnya dari harga berapa nih Kak Jenny? Kalau frozen foodnya itu start dari 15.000. Iya, jadi sudah ada beragam ya untuk frozen foodnya, macam-macam. Terutama yang mau ngedrakor mungkin ya. Iya benar. Yang mau ngedrakor. Iya, apalagi ini sudah disediain menu drakornya ya. Bisa nanti masak-masak di rumah sambil nonton ya. Iya, jadi itu ya pendengar Serinadi. Wah, udah lengkap banget ya Kak Sukma bagiin hari ini, termasuk cemilan-cemilan, karena ini memang jadi inceran buat anak-anak muda juga ya kan. Terutama ini memang mengikuti zaman ya Kak Jenny ya. Apa yang hit sekarang lagi dikejar gitu ya. Iya. Siapa tahu nanti mau nambah list menu lagi ya kan. Nah karena di rumah udah off ya untuk produksi, lebih fokusnya ke toko, jauh lebih gampang ya kan. Ketemunya bisa langsung ke toko. Nah Kak Jenny untuk pemesanan nih mungkin bisa di-share ke pendengar Serinadi, akun medsos atau lain sebagainya, silahkan. Untuk pemesanan di Dapur Mamawa, kalian bisa langsung chat via WA atau Instagram kita di @dapurmamawa atau di WA di 083 119 622 747. Oke, jadi ini bisa request, mungkin mau pesan banyak atau lain sebagainya ya. Ini pemesanannya dijangkau dari daerah mana aja? Untuk pemesanannya, untuk delivery itu kita seputaran Klungkung Kota aja.
Jadi buat teman-teman yang mau order bisa atau mau diambil langsung ke toko bisa di-chat dulu orderannya. Nanti kita siapkan sesuai jam pengambilan. Iya. Jadi fresh banget dapetnya. Langsung disiapin ya pendengar Serinadi biar makin fresh gitu ya. Di-chat dulu Kak Jenny-nya mau pesen apa nih, jam berapa diambil. Iya, langsung biar nggak lama dimasakin. nunggu. Pas lagi anget-angetnya dapetnya berarti nih. Iya. Waduh. Ya, mengingat ini kan juga cuaca lagi kurang bersahabat juga nih. Kalau makanan yang masih fresh gitu ya dinikmati langsung benar-benar nikmat banget ya pendengar Serinadi. Terutama nih buat yang pengen frozen food juga nanti bisa mampir di hari Senin. Karena hari ini lagi off ya Kak Jenny ya. Berarti bukanya hari apa aja? Senin sampai Sabtu. Oke, Senin sampai Iya, Sabtu minggunya ya. libur. Bukanya dari jam 10:30 pagi sampai 9 malam. Apalagi bukanya sampai malam. Jadi nggak kesusahan ya buat nyari frozen food dia jam 9 masih buka. Iya. Oke. Jadi masih aman nih buat pendengar Serinadi yang mager gitu ya, mau pesen makanan bisa pakai layanan pesan antar juga. Iya, bisa. Oke, bisa ya. Jadi nanti bisa recheck di marketplace-nya, tinggal dikeranjangin aja mau pesen apa gitu ya. Iya. Iya, setelah diulik-ulik nih Kak Jenny ternyata banyak banget loh produknya ya. Yang paling unggulan tadi yang disebutin yang paling primadona banget sebagai bestseller dan produk utama ya kan? Iya, ada bakwan keladi. Terus juga tadi udah disebutin ada siomaynya juga, ada risolesnya, ada dessertnya. Waduh, ada puding juga ya? Iya. Waduh, banyak banget kan. Jadi buat pendengar Serinadi yang mau bikin acara kecil-kecilan gitu ya kan, biar nggak jauh gitu ya, di mana sih beli makanan yang lagi hits gitu ya. Apalagi ini inceran anak-anak banget ya, anak-anak muda gitu kan. Nah, dan juga buat pendengar Serinadi yang masih sekolah nih, terutama anak-anak SMA, jangan sampai nih udah tetanggaan sama Kak Jenny ya, belum tahu gitu ya tempat tongkrongannya ya. Ya karena memang strategis itu di areal sekolah ya. Jadi ada SMA Negeri 1 Semarapura, ada SMA PGRI juga ya kan, area sekolah banget. Waduh. Jadi strategis ya untuk pencarian tempatnya itu memang inisiatif sendiri atau gimana nih Kak Jenny? Untuk pencarian tempatnya itu kebetulan dapat daerah sana dengan harganya juga terjangkau lah untuk penyewaan tempat iya, ya. penyewaan tempatnya. Oke, jadi memang diincar ya tempatnya ya. Iya, karena memang strategis. Jadi dari arah Banjarangkan juga deket ya kan, mau ke tempatnya Kak Jenny di dapur Mamawah ya. Kalau mau dari area Kelungkung di seputaran kota juga deket ya. Tengah-tengah lah. Masih strategis sih ya. Dari Gianyar pun juga ya masih lagi dikit loh. Dikit banget ya. Iya, karena kan berbatasan ya dari Gianyar ke Banjarangkan dikit ya. Bisa kok ya. Yang penting ini udah janjian dulu sama Kak Jenny mau pesen apa, diambilnya jam berapa. Seperti itu ya pendengar Serinadi. Nah, kedepannya mau buka cabang lagi nggak Kak? Iya, didoakan saja semoga bisa secepatnya. Iya, astungkare, siapa tahu gitu ya, nambah cabang, nambah menu lagi ya kan, karena ini keterusan loh dari tahun 2018, keren banget ya. Waduh, siapa tahu nih bisa menginspirasi anak-anak muda yang sekarang masih fokus kuliah gitu ya, sambil nungguin tugas akhirnya tuntas ya kan. Ya ngapain gitu kan, sambil nunggu tanggal sidang ya kan. Kalau udah sambil nunggu kelulusan ya kan, sambil nunggu lowongan kerja gitu, coba deh buka lapak dulu di rumah ya kan. Buka usaha, coba-coba. Siapa tahu itu menambah uang jajan juga, karena ini benar-benar menginspirasi ya pendengar Serinadi dengan modal yang nggak terlalu banyak ya bagi Kak Jenny ya. Minim banget, apalagi ilmunya bisa di searching di YouTube ya kan, bisa dicari referensi-referensi yang memang buat yang suka masak nih wajib dicoba ya pendengar Serinadi. Siapa tahu gitu kan nambah uang jajan, bisa beli paketan lumayan kan, bisa beli skincare. Nah, sampai sekarang nih dari usahanya Kak Jenny apa sih yang udah tercapai? Kalau yang udah tercapai sih banyak banget ya. Selama 2018 memulainya itu udah nggak ngerepotin orang tua lagi, tentunya udah nggak minta
uang sama orang tua, udah bisa beli apa yang dipinginin pakai duit sendiri sih. Iya, termasuk juga udah bisa buka toko ya. Iya. Dari awalnya itu usaha rumahan, Online. masih delivery ya. Online. Iya, masih online. Sekarang udah bisa buka toko. Ya, itu benar-benar perjalanan yang nggak mudah ya. Iya. Karena dari tahun 2018 tuh, keren nih. Kak Jenny, thank you ya udah bagi tipsnya juga dan triknya buat pendengar Serinadi, dan juga bagi cerita pengalaman usahanya dari tahun 2018. Nah, karena ini waktu kita sudah mulai menipis Kak Jenny, nggak kerasa banget ya. Udah jam 11. Iya, udah hampir menuju jam 11. Nah, mungkin dari Kak Jenny ada nggak sih yang mau disampaikan, baik pesan dan kesannya juga selama ikut talk show. Apalagi ini kan tumben ya di Ekonomi Kerakyatan ya. Gimana nih perasaan Kak Jenny abis diundang? Senang banget bisa ikutan talk show Ekonomi Kerakyatan bareng Kak Sukma juga. Iya. Nah, ada nggak sih yang mau disampaikan ke pendengar Serinadi nih? Barangkali mau promosi lagi boleh. Ya, semoga program yang pertama untuk Radio Serinadi, semoga program Ekonomi Kerakyatan terus ada buat berbagi kisah menginspirasi buat para pendengar Radio Serinadi. Semoga acara ini terus berlangsung ya. Terus untuk buat teman-teman yang mau belanja bisa langsung mampir ke toko di sebelah timur SMA 1 Semarapura, atau bisa dulu buat kepoin Instagramnya kita buat menu-menu apa aja sih yang ada di kita. Lengkapnya kita udah banyak share sih di Instagram ya. Kalian bisa langsung follow Instagramnya kita di @dapurmamawah. Oke, jadi itu ya pendengar Serinadi, bisa dikepoin dulu sambil nunggu besok buka ya. Berhubung bukanya jam 10:30 ya kan, mungkin bisa di list dulu mau pesan apa nih. Wah, kayaknya yang ini enak, wah kayaknya itu enak. Ya enak kan di Dapur Mamawa. Iya. Nah, selain buka toko berarti pernah dong buka di stand pameran ya? Iya, kita juga ikut meramaikan kalau ada festival-festival. Itu kita ikut juga, sekalian promosi juga. Iya, jadi kalau sewaktu-waktu nanti ketemu Dapur Mamawah mungkin di stand pameran jangan lupa mampir ya. Iya, tentunya. Oke, Kak Jenny, thank you ya udah bagi cerita yang cukup panjang lebar, termasuk bagi tips and triknya juga buat anak-anak kuliah. Semoga itu bisa menambah wawasan, nambah inspirasi juga mungkin buat pendengar Serinadi yang sama-sama perintis usaha gitu ya kan, yang memulai usahanya kecil-kecilan nggak apa-apa, dari hal yang kecil siapa tahu bisa jadi hal yang besar gitu ya. Oke, itu dia cerita kita di segmen Ekonomi Kerakyatan kali ini. Gimana, seru kan pendengar Serinadi? Pasti masih kepo kan? Minggu depan sama siapa nih Kak Sukma bakal bincang-bincang. Pokoknya tetap setia ya dengerin Radio Serinadi FM, terutama segmen Ekonomi Kerakyatan, karena kita selalu on every Sunday alias setiap hari Minggu, biar weekendnya tambah santai. Jadi Sukma hadirkan bintang tamu spesial ya di Facebook. Thank you juga nih yang udah menyapa ya tadi ya, rame banget. Ada Bang Paul tadi ya, udah paling first banget ya menyapa ya di Radio Serinadi FM. Ada juga Ginaza dari warga Medan, thank you ya. Ada siapa nih? Oke, ada Yoke J Mautong, keren namanya ya. Thank you sudah menyapa. Ada juga Alvarez Perire, ada Ginaza juga. Semoga sukses ya usahanya, doanya dari warga Medan. Wow. Dapat salam dari warga Medan nih. Tahun baru mampir ke sini dong, ke Bali, siapa tahu nih liburan biar lebih fresh gitu ya, jalan-jalan ke Bali, mampirnya ke Kelungkung. Nah. Iya, thank you ya. Semangat juga nih yang udah gabungan, ada Rudian Ngunut ya. Selamat pagi dari Ngunut, Tulung Agung, Jawa Timur. Mendung nih, nggak apa-apa, yang penting di sini ada Kak Jenny yang bersinar ya. Udah ngasih tips and triknya, semoga nanti ada pencerahan ya untuk pendengar Serinadi yang lagi memulai usaha ya. Thank you buat atensi lainnya yang sudah komen. Terus juga tadi ada yang merapat ya, Pandey Gunawirawan, seputaran Kusamba walaupun hujan-hujan ya. Salamnya buat rekan saya juga nih. Iya, katanya lagi istirahat nih Mbak Tami Aulia. Oke, buat Kak Sukma,
selamat siang. Oke, selamat siang juga. Dan Merta Santika di seputaran Kelungkung, Banjarbendul. Ya, oke, thank you sudah merapat. Katanya mau gabungan ya, terkhusus buat teman-teman umat Nasrani. Selamat merayakan Hari Raya Natal. Ya, oke. Selamat menikmati waktu liburnya bersama keluarga ya. Selamat menyambut tahun baru juga. Jangan lupa nanti tahun baruannya manggang-manggang ya. Ini ada Kak Jenny loh, tadi udah promosiin frozen foodnya. Jadi jangan lupa mampir besok ya, sampai hari Sabtu. Iya, thank you Kak Jenny. Dan sampai jumpa juga. Siapa tahu nanti kedepannya ada usaha lainnya yang mau dibuka. Bisa deh nanti. Bisa diundang lagi. Bisa diundang lagi pastinya ya. Dan pendengar Serinadi, demikian cerita kita hari ini. Sampai jumpa dengan cerita menarik lainnya ya di segmen Ekonomi Kerakyatan. Dan terima kasih sudah mengikuti acara ini dari jam 9 ya. Tadi kita sudah bahas informasi sosial dan ekonomi kerakyatan di jam 10 sampai jam 11. Oke, dan langsung saja nih dari Geraha Siar Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Kelungkung, Bali. Saya Sukma Junana Srinadi Siar dan juga narasumber saya hari ini pendengar Serinadi di segmen Ekonomi Kerakyatan ada Kak Jenny ya dari Dapur Mamawah. Ya, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Tetap berpikir positif bersama Serinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Om Santi 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 Om.